Selamat pagi, semangat pagi, salam antropologi. Saudara-saudara, hari ini saya akan menjelaskan tentang seri antropologi. Topik yang akan saya bahas adalah mengenal antropologi. Apa itu antropologi? Antropologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari manusia dan kebudayaannya. Setiap orang di dalam dirinya secara individu maupun komunitasnya secara etnis memiliki kebudayaan. Setiap individu dan komunitasnya memiliki pemikiran, ide, gagasan, konsep, prinsip di dalam sistem kehidupannya. Tidak ada seorang pun yang tidak memiliki kebudayaan. Setiap orang berada di dalam keluarganya, komunitasnya, dan etnisnya. Saling berkomunikasi dan berinteraksi, mendapatkan pengertian, melakukan kehidupan berbudaya di dalam konteks kehidupannya. Apa itu kebudayaan? Tentu kita perlu menelusuri secara esensinya. Kebudayaan bukan apa yang nampak saja, seperti sebuah kebiasaan, gaya hidup, adat istiadat. Tetapi sesungguhnya kebudayaan itu mencakup paling tidak ada 3 bagian utama, yaitu ide, gagasan, pemikiran. Yang kedua, perilaku. Yang ketiga, hasil karya. Jadi setiap individu dalam komunitasnya dan secara menyeluruh di dalam etnisnya, secara ontologis dan kosmologis memiliki ide, gagasan, pemikiran yang menjadi dasar, menjadi arah untuk dia berperilaku, untuk satu komunitas bertindak, bersikap, memiliki tingkah laku, baik secara pribadi maupun secara komunitas, yang dapat dilihat dan diwujudkan di dalam berbagai upacara adat, seperti adat kelahiran, adat inisiasi, adat pernikahan, dan adat kematian. Seluruhnya itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ide, gagasan, pemikiran secara kosmologis dan ontologis yang ada di dalam satu komunitas etnis, satu komunitas sub-sub etnis yang satu sama lain saling menopang, saling mendukung, saling mempengaruhi. Perilaku-perilaku budaya yang ada di dalam sebuah kelompok, sebuah etnis, sebuah suku bangsa, itu merupakan hasil dari keseluruhan pemikiran yang disosialisasikan, yang diinternalisasikan oleh orang tua, keluarga, kelompoknya, komunitasnya, untuk dinyatakan sikap dan tindakan terhadap alam, terhadap diri, terhadap keluarga, terhadap pihak lain dan orang lain yang berbeda etnis, itu dapat terlihat di dalam tutur kata, di dalam tindakan yang berasal dari prinsip pemikiran dari satu kelompok etnis tersebut. Dan ketika kita mempelajari 2 bagian ini, akan terwujud di dalam hasil karya budayanya. Hasil karya budayanya dapat kita lihat dari rumah tempat tinggal atau rumah adatnya, musik atau perlengkapan musik yang digunakan untuk setiap upacara adat, bahkan pakaian adat dan segala bahasa yang dituliskan
serta seluruh tatanan yang terlihat yang dapat ditangkap secara indrawi. Jadi ketiga bagian ini menjadi objek dari penelitian, penyelidikan, pemahaman kita tentang antropologi. Baik pada masa lalu maupun masa kini. Sehingga ketika kita memahami tentang manusia dan kebudayaannya, kita dapat mengerti apa yang menjadi struktur dari kehidupan manusia di dalam satu komunitas etnis. Mari kita lanjutkan pemahaman yang berikutnya. Di dalam seluruh kebudayaan, di dalam setiap komunitas dan etnis, akan kita lihat adanya sistem kekerabatan yang mengatur hubungan antar keluarga, antar pribadi, antar kelompok di dalam satu etnis. Yang kedua, sistem kesenian yang mencakup segala peralatan, perlengkapan, alat-alat musik untuk ibadah, untuk acara-acara adat, dan untuk hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dari seorang yang berada di dalam komunitasnya. Yang ketiga, sistem mata pencarian, di mana kita tahu bahwa di dalam satu komunitas etnis, maka kita menemukan sistem mata pencarian baik di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, nelayan, maupun di dalam dunia kota, pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh manusia di dalam komunitasnya. Yang berikutnya adalah sistem kepercayaan, di mana dalam satu komunitas akan ada kepercayaan kepada yang disembah oleh etnis tersebut, oleh kelompok suku bangsa tersebut, yang dipercaya sebagai yang berotoritas, yang memiliki kekuatan kuasa atas hidup dan kematian mereka. Di dalam sistem kepercayaan ini akan hadir berbagai macam upacara-upacara kepercayaan dan keagamaan yang di dalamnya mencakup ibadah maupun sistem-sistem kepercayaan di dalam konteks adat dan yang lainnya. Yang berikutnya adalah sistem bahasa. Bagaimana setiap orang sudah diajarkan di dalam rumahnya, di dalam keluarganya untuk berbicara, berinteraksi, bersosialisasi, beradaptasi melalui bahasa. Bahasa yang dilantunkan, yang dituliskan, yang dinyatakan. Baik di dalam konteks acara adat maupun dalam kebiasaan-kebiasaan sehari-hari, juga di dalam gaya hidup. Sistem bahasa bukan saja berbicara tentang struktur dan arah berbahasa, tetapi juga formasi di dalam bahasa itu sendiri. Bagaimana berbicara kepada orang tua, keluarga, dan pihak lain. Dan yang berikutnya adalah sistem realitas kosmologis yang memahami tentang apa yang ada di dalam kehidupan masyarakat, kehidupan alam, bumi, dan segala isinya. Dengan demikian kita memahami bahwa belajar antropologi itu tidaklah mudah. Perlu memahami secara komprehensif, di mana kita bukan hanya tahu tentang idenya, perilakunya, hasil karyanya, tetapi juga kita perlu mengerti kedalaman dari tiap-tiap bagian yang ada di dalam satu kebudayaan. Mari lanjutkan terus pembelajaran kita dalam seri antropologi. Terima kasih atas perhatiannya. Salam antropologi.